Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan memberikan edukasi tentang metode intelligibility drills akibat DRD atau bisa disebut juga dengan Dopa Responsive Dystonia. Ada nama lainnya juga yaitu Segawa Disease. Apa sih DRD itu? Jadi DRD itu merupakan kelainan gerak genetik yang umumnya muncul sejak masa kanak-kanak. Kondisi ini ditandai dengan distonia yang memburuk pada sore atau malam hari dan membaik setelah istirahat. Gangguan pada sistem dopamin juga dapat menimbulkan gejala mirip Parkinsonisme yang masuk ke dalam disartria hipokinetik. Pasien dengan disartria hipokinetik umumnya memiliki suara yang pelan, intonasi monoton, artikulasi yang kurang jelas, kecepatan bicara yang kurang baik. Selain itu, pasien juga dapat mengalami gerakan tubuh yang lambat, postur yang tidak normal, posisi kaki yang berputar akibat distonia. Pada beberapa kasus disertai dengan tremor ringan. Kondisi tersebut menyebabkan kejelasan bicara atau intelligibility menurun sehingga ucapan pasien menjadi lebih sulit dipahami oleh lawan bicaranya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kejelasan bicara adalah intelligibility drills, yaitu latihan terstruktur yang berfokus pada peningkatan intensitas suara, ketepatan artikulasi, dan pengaturan kecepatan bicara. Berikut adalah demonstrasi pelaksanaan terapi tersebut dengan pasien berusia 12 tahun dan berkelamin laki-laki. Nah, gimana sih cara melatih kembali otot wicara pada remaja yang kaku dan suaranya monoton? Yuk, kita bongkar metode terapi pada disartria hipokinetik akibat DRD. Ayo, 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 ayo. Halo Ade, selamat siang. Hari ini kita belajar lagi ya. Sebelum belajar, Ibu mau tanya, Ade lebih rileks kita belajar sekarang atau nanti sore? Oh, kaku ya. Oke, baik. Sekarang ya, berarti ya, karena Ade sekarang lebih rileks, kita manfaatkan waktu ya sebaik-baiknya agar latihannya maksimal. Nanti Ibu akan mulai sesinya dari kata, lalu kita belajar ke kalimat. Ade siap? Oke, siap ya. Sekarang kita mulai latihannya per kata dulu ya. Ucapan sama suaranya diusahakan lebih jelas ya. Mulut, bibir, lidah dibuka lebih lebar ya. Siap? Oke, sebelum kita latihan, Tara, kakak punya lampu lalu lintas nih. Kalau yang menyala lampu warna merah, berarti Ade harus mengulang ucapannya karena ucapannya belum jelas. Kalau yang menyala lampu warna kuning, berarti ucapannya sudah cukup jelas, tetapi harus diulang lagi. Kalau warna hijau yang menyala, berarti ucapannya sudah baik dan sudah jelas. Ade mengerti? Ya, jadi nanti kakak minta Ade untuk mengucapkan satu kata ya, sampai warna yang menyala warna hijau. Paham? Kita mulai dari kata yang pertama ya. Kata yang pertama adalah menulis. Menulis. Ade ucapkan katanya sampai lampu yang menyala berwarna hijau. Nanti Ibu ngadep sana, terus Ibu dengarkan ucapan Ade ya. Siap? Oke, Ibu ngadep sini ya. 1, 2, 3. Good job. Sudah hijau. Diulang lagi boleh? Ibu pengen tahu sekali lagi seperti terakhir tadi ya. Nggak salah kok, coba pengen tahu lagi. Oke, ulang ya. 1, 2, 3. Oke, hebat. Tadi kalau yang pertama suaranya kurang jelas karena me di awal sama es yang di belakang tidak terdengar sama ibu. Lalu di percobaan kedua tadi menulis esnya kurang begitu terdengar, jadi ibu kasih lampu kuning. Nah kalau yang terakhir tadi sudah terdengar cukup jelas menulis seperti itu. Good job. Tadi kan udah tuh kata, frase juga udah kita coba. Sekarang kita coba di kalimat lengkap ya. Kalimatnya, aku menulis kata di buku. Aku menulis kata
di buku. Paham? Oke, kita coba ya. Bikin kalimat lengkap ya. 1, 2, 3. Oke, good job. Sudah hijau ya, lampunya berarti sudah benar. Kalau yang pertama tadi, A yang di depan itu kayak suara napas doang, kakak nggak bisa denger. Terus kalau yang D-nya juga hilang, B-nya juga hilang. Nah, kalau yang kedua tadi, percobaan kedua, A-nya sudah jelas. Tapi kata D-nya sama bunyi B-nya itu masih belum kedengeran. Kalau yang ketiga tadi udah benar, udah bagus. A-nya kedengeran, D-nya ada, B-nya juga ada. Good job. Sampai di sini dulu ya belajarnya ya. Semoga yang sudah kita pelajari bermanfaat buat adik. Sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini adik Ume sudah berhasil untuk belajar kata, belajar mengucapkan frase sampai kalimat lengkap. Semoga apa yang sudah dipelajari hari ini bermanfaat untuk adik Ume dan juga segala kata yang diucapkan dapat dipahami sama orang-orang sekitar agar komunikasinya lebih fleksibel lagi ya. Amin. Amin. Itu tadi video simulasi metode intelligibility drills pada pasien dysarthria hipokinetik akibat dopa responsif dystonia dengan latihan bertahap mulai dari level kata, frase hingga kalimat. Setiap item diucapkan 3 kali berturut-turut dan evaluasi diberikan di akhir percobaan, sehingga pasien dapat berlatih tanpa terputus dan terapis dapat menilai pola perbaikan. Evaluasi di akhir percobaan ini juga bermanfaat untuk mendokumentasikan progres pasien secara objektif dari waktu ke waktu sekaligus menjadi dasar penentuan target latihan pada sesi berikutnya. Secara umum, metode intelligibility drill dapat digunakan untuk meningkatkan kejelasan bicara pada pasien dengan dysarthria hipokinetik akibat dopa responsif dystonia atau DRD. Metode ini berfokus pada peningkatan ketepatan artikulasi, intensitas suara, serta pengendalian kecepatan bicara sehingga laju bicara tetap stabil hingga akhir kalimat. Latihan dilakukan secara bertahap, mulai dari level kata, frase, hingga kalimat untuk mendukung komunikasi fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sifat dopa responsif dapat pada DRD berpotensi mengoptimalkan hasil terapi apabila sesi dilakukan pada periode ketika fungsi motorik pasien berada dalam kondisi terbaik. Meskipun demikian, bukti ilmiah langsung mengenai efektivitas intelligibility drills pada pasien DRD masih terbatas karena kondisi ini tergolong langkah. Oleh karena itu, penerapan metode ini berdasarkan pada evidence praktik yang mengacu pada hasil penelitian pada pasien Parkinson disease yang memiliki mekanisme gangguan dopaminergic serupa, sehingga penggunaannya pada DRD merupakan bentuk ekstrapolasi klinis dan tetap memerlukan pertimbangan klinis dan tetap memerlukan perkembangan klinis secara individual. Gimana sih cara Good job. mengenai efek